Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana teman-teman kabarnya? Baik? Baik. Iya, tentunya hari ini Salma ada satu pantun sebelum Salma memulai program acara pada pagi hari ini. Kalau Salma bilang pantunnya boleh dijawab dengan kata apa, teman-teman? Cakep. Iya, cakep. Sekali lagi apa, teman-teman? Cakep. Iya, jalan-jalan ke Domse beli es garbis. Cakep. Mohon maaf nih ya, sama suaranya lagi habis nih. Gak apa-apa. Aduh, iya, terima kasih ya teman-teman. Tentunya hari ini kita semua sedang beradu pandang semuanya pandang dalam program acara Behind the Trend. Kali ini kita ada jargonnya buat cek semangat teman-teman yang hadir hari ini, entah itu dari via online ataupun via offline. Karena hari ini banyak sekali teman-teman yang hadir via offline. Tepuk tangan dulu. Iya. Oke. Kalau sama bilang behind the trend, jawabnya apa teman-teman? No filter. Iya. Ulang sekali lagi, kalau sama bilang behind the trend, jawabnya apa teman-teman? No filter. Tepuk tangannya mana? Tentunya hari ini kita pada program Behind the Trend ini akan mengusut salah satu fakta yang memang cukup menarik teman-teman, apalagi untuk pemuda-pemudi seumuran kita yang memang lagi melewati fase-fase yang cukup energik gitu ya. Kali ini kita akan membahas seputar yang namanya gaji dan gaya hidup. Kira-kira gaji dan gaya hidup akan disangkut pautkan dengan yang namanya lifestyle, yang berarti kita harus lebih upgrade atau mungkin kejar-kejaran nih sama FOMO-FOMO yang lagi ada di sosial media. Entah itu kalian lagi ngopi harus estetik, atau mungkin keluar harus pakai outfit yang bagus, atau mungkin yang ciwi-ciwi pakai skincare yang sekiranya lagi booming gitu. Nah, kira-kira hal tersebut adalah suatu kebutuhan hidup atau memang justru tekanan yang ada dalam sosial kehidupan kita gitu. Nah, kali ini Salma nggak sendiri, Salma hadir bersama dengan narasumber hebat Salma. Tentunya hari ini, halo Kak Miftah. Halo Kak Salma. Iya. Boleh kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sini ataupun via online? Oke, hai semuanya. Perkenalkan aku Miftah. Kalian bisa panggil aku Mif atau Miftah, boleh? Hai Kak Minta. Hai. Oke, aslinya mungkin? Boleh. Aslinya jadi mana? kita sama ya, aslinya dari kota Kediri pastinya. Kota Kediri, kota ngangeni gitu ya, kalau sekarang jargonnya. Ya semoga kita selalu kangen-kangenan. Mungkin di sini juga kita kangen-kangenan buat membahas masalah gaya hidup vs lifestyle tadi. Gaya hidup vs lifestyle, gaji vs lifestyle ya. Betul. Kalau kakaknya sendiri, Kak Miftah ini aktivitas sehari-harinya apa nih? Kalau aku full time as a teacher di kampung Inggris kebetulan teman-teman. Sambil promosi ya, mungkin bisa ke kampung Inggris ya. Keren sekali, tepuk tangan dulu buat Kak Miftah hari ini. Selain jadi teacher di kampung Inggris, apa lagi Kak? Mungkin sekarang lagi membangun adanya sama teman-teman ya, sambil nostalgia tadi ya, ngangen nih karena awal mulai dari kota Kediri. Jadi kemarin banget nih, baru kemarin kita malmingan, kita bikin suatu project yaitu Gen Z yang lagi menghadapi quarter life crisis. Yes, something like that with my friends ya, graduated from our university. Terima kasih banyak Kak Miftah. Tentunya hari ini tadi Salma sempat membahas terkait masalah lifestyle ya Kak ya. Iya. Nah, ngomongin masalah lifestyle sendiri nih Kak ya. Kalau tadi kita nyinggung terkait masalah Gen Z atau mungkin pemuda-pemudi hari ini yang lagi kejar-kejaran sama lifestyle-nya sendiri gitu kan ya. Nah, kalau menurut Kakak, kenapa di era sekarang lifestyle itu semakin sulit atau mungkin semakin mahal untuk diikuti? Oke, jadi mungkin kalau di sini teman-teman semuanya punya akun sosial media, punya. Oke, kira-kira siapa ya teman-teman yang kalian ikuti di sosial media kali ini nih? Ada?
Dari kalangan muda-mudi atau udah bapak-bapak atau malah justru teman sebaya nih yang diikuti? Muda-mudi ya, influencer. Oke. Dari influencer itu kira-kira ada nggak keinginan untuk mengikuti juga apa yang dibeli atau apa yang digunakan sama influencernya? Nah, pastinya ya. Iya. Nah, jadi ternyata teman kita itu sekarang itu bukan cuman di real life, tapi juga teman online. Betul. Kalau influencer nganggapnya followersnya itu juga teman online gitu, makanya dia berbagi cerita. Kita juga nganggap influencer itu sebagai teman kita ya. Setelah kerja atau setelah kuliah gitu ya, setelah berinteraksi dengan teman-teman di real life, kemudian kita scrolling media terus mengikuti influencer yang kita ikuti. Nah, nggak jarang nih keinginan-keinginan muncul gitu ya untuk turut mengikuti gaya hidup influencer kita gitu, influencer yang kita ikuti ya terutama. Apalagi kalau tiba-tiba oh di sana ada tempat bagus gitu, kita juga pengen. But apa sih yang membuat itu terasa mahal? Ya karena kita merasa bahwa kita juga harus turut ikut serta merasakan secara realnya ketika influencer atau idol ya, public figure yang kita ikuti itu tadi merasakan tempat-tempat yang mungkin cenderung kemewah ya, luxury kayak gitu. Terus kemudian kita jadi ikut, padahal kita nggak tahu nih starting pointnya kita itu di mana gitu. Contohnya kalau teman-teman lagi sering banget mengikuti yang kemarin itu ada katanya ngopi 80.000 biar ketemu sama teman-teman. Atau sekarang nih lagi rame padel ya, pedal ya. Betul. Bener ya, pedal ya. Pedal kalau sekali jalan atau sekali main tuh kita paling habis 300.000 gitu. Nah, harapannya kita bakalan dapet teman-teman yang setara gitu, teman-teman yang mungkin bisa upgrade kualitas hidup kita gitu. Padahal guys, kalau mindsetnya seperti itu, kita pun juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang pengennya juga flexing, pengennya juga untuk terlihat wah gitu ya. Bukan realnya kita mau nyari relasi gitu. Tapi kalau teman-teman lihat lagi, yang membuat mahal itu adalah ego kita sendiri. Jadi kemarin aku baru banget muncak ke Gunung Kelut. Kalau teman-teman sudah ada yang pernah muncak nih? Cowok-cowok ya. Oke ya. Oke, muncak ke Gunung Kelut itu ada kata atau ada plakat di sana yang musuh terbesar kamu adalah ego kamu sendiri. Nah, ternyata gaya hidup atau lifestyle itu muncul dari kata ego yang berakhir pada gengsi. Gengsi dong kalau kita nggak ikut teman-teman kita nongki. Gengsi dong kalau kita nggak ikut-ikut teman kita motornya bagus, HP-nya iPhone contohnya, nggak ada ya kayak gitu. Oke. Ada juga yang kayak gitu atau teman-teman lagi ngerasa seperti itu? Jadi itu tergantung juga dari lingkungan ya. Ternyata yang membuat itu adalah lingkungan. So follow your follow your idol itu berdasarkan dengan apakah kalian tuh merasa bahwa aku perlu nggak sih mengikuti dia atau aku hanya pengen melihat gaya hidupnya aja gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang dengan kita mengklik tombol follow atau mengeklik kalau kita join in the circle tadi di dalam lingkaran itu tadi, tujuan kita itu apa ya? Tujuannya untuk turut biar kelihatan wah atau bener-bener memang kita match di sana gitu. Jadi kalau nggak match itu akhirnya merasa bahwa gaya hidup itu mahal. Iya, yang mahal ternyata adalah tidak match dengan apa yang kita punya gitu. Jadi kita cenderung akan memaksakan padahal tadi ternyata dari sudut pandang atau starting pointnya kita aja udah nggak match. Iya, udah salah ya Kak. Ya. Harusnya disesuaikan dengan apa yang kita bisa dengan kita mampu gitu kan ya. Semakin mahal berarti semakin tidak cocok nih ya. Iya, semakin kita merasa tertekan berarti kita nggak match dong di situ. Oh iya. Gitu ya. Betul. Nah, ada 3 pokok poin yang mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai guidance ya. Juga aku sendiri yang saat ini mungkin kalau di dalam lingkup perkuliahan kita kayak teman-teman kok bisa nongki sana sini gitu padahal kan lagi ngerjain tugas gitu. Tapi kalau di lingkungan pekerjaan itu justru lebih tinggi lagi ya. Maksudnya godaannya karena kan kita udah punya gaji ya teman-teman ya. Nah, yang kita bahas tadi kan. Jadi kalau kita udah punya gaji ini akhirnya kan kayak oh nggak apa-apa nih self reward gitu. Nah, self reward yang mana kayak
aku kan udah bekerja seharian gitu, pengen self reward ngopi gitu. Nah kan ada muncul karena kita sudah merasa kita sudah menghasilkan sesuatu gitu. Tapi kalau sampai dengan kita menghasilkan dari gaji atau dari hasil kerja keras kita tadi, kita lebih mengikuti keinginan yang mana sehingga mengesampingkan kebutuhan pokok kita, akhirnya yang terjadi adalah ya tadi tetap saja sama-sama memaksakan ya, meskipun kita sudah menghasilkan gitu, menghasilkan gaji. Iya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mungkin kan fokusnya adalah kuliah dan mengerjakan tugas gitu atau berorganisasi. Tapi kalau udah bekerja, kita dapat gaji, ya kalau dibilang harusnya mengeluarkannya untuk apa gitu ya, mungkin lebih ke self reward gitu karena udah kerja seharian gitu. Gitu. Terus yang kedua adalah setelah ketika kita tahu starting point-nya, kita tahu starting point-nya kita di mana. Contoh gaji kita segini nih, kalau untuk mengikuti gaya hidup segini belum mampu. Nah berarti kan yang harus kita terima adalah menerima ya, accepting. Oh ternyata aku nggak mampu di sana, jadi jangan memaksakan. Setelah jangan memaksakan, kita juga harus tahu financial goals kita. Financial goals kita itu yang mana kalau teman-teman udah kemakan gengsi ini biasanya cenderung ke pay later gitu, contohnya kayak gitu. Atau yang sekarang marah adalah pinjol ya, pinjol yang sampai aduh pakai KTP aja udah bisa gitu. Nah itu kan udah kemakan gengsi. Tapi kalau financial goals-nya teman-teman adalah oh aku udah dapet gaji nih, aku pengen hidup stabil. Kan teman-teman sudah mandiri nih ya, secara financial independentnya udah, tinggal mau stabil ke financial stability-nya itu tadi kemana nih? Yaitu dengan cara jangan sampai dengan gaya hidup gaji kita yang meningkat nanti, kita jadi meningkatkan gaya hidup. Nah, supaya nanti teman-teman tetap bisa nabung stabil untuk stabil gitu ya. Nabung tuh nggak bikin kaya, tapi bikin kita tetap stabil. Nah, harus mindsetnya seperti itu ya. Jadi ngapain sih kok aku harus nabung? Bukan biar kaya, tapi biar stabil gitu. Jadi teman-teman boleh ambil high risk kayak investasi atau mungkin kalau yang sekarang teman-teman lakukan adalah investasi leher ke atas ya. Apa itu investasi leher ke atas? Skincare, ilmu, belajar. Nah mungkin kayak gitu. Tapi kalau belajarnya nih, kalian harus belajar untuk public speaking, kalian harus bayar ratusan ribu, padahal secara kemampuan kalian belum bisa gitu. Nah yang bisa kalian lakukan adalah belajar lewat YouTube, belajar lewat teman kalian nih Kak Salma yang udah bisa kayak gitu. Jadi saling sharing apa yang memanfaatkan yang bisa kita lakukan. Yang ketiga ya, do what we can do. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan nyari teman-teman yang bagus ya, yang bisa meningkatkan kompetensi kita gitu. Kalau dibilang public speaking tuh penting nggak sih? Penting nggak nih teman-teman? Kalau mungkin nggak perlu bilang public speaking, tapi lebih ke speaking skills ya. Kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menjual ya. Kita berbicara bagaimana kita bisa memberikan gagasan kita itu kepada orang lain dengan cara yang runut kayak gitu kan. Nah, dari sana kita belajarnya adalah leher ke atas, tapi jangan sampai investasi leher ke atas yang mana notabene-nya adalah ilmu itu tadi terkesan mahal dengan kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang banyak menghabiskan banyak uang untuk itu. Jadi teman-teman bisa ngambilnya dari sana gitu. Disesuaikan lah ya. Disesuaikan. Apalagi yang sekarang tuh kayaknya ada kata makan IG ya. Apa ya? Makan IG. Ngasih makan IG gitu ya. Ngasih makan IG atau ngasih makan media sosial kalian dengan hal-hal yang mewah gitu. Hal-hal yang estetik, lebih ke agak ke flexing gitu ya, flexing sebenarnya ya. Bener banget. Nah di sini aku ada kalau tadi teman-teman bicara tentang influencer ya, karena kan Insta story-nya influencer itu kan juga sangat kadang membuat kita terhibur, tapi kadang juga membuat kita membara untuk obses untuk mengikuti hal-hal yang dia lakukan gitu. Jadi tren kan akhirnya. Iya, jadi tren akhirnya. Kayak contoh muncak pun sekarang jadi kata-kata pendaki FOMO juga ada kan. Kayak karena banyak sekali teman-teman yang mencoba untuk melatih atau memberikan adrenalin mereka di bidang
seperti itu. Nah, terus kemudian kalau untuk kata flexing itu sebenarnya boleh nggak sih kalau kita punya sesuatu untuk dipamerkan ke media sosial kita? Aku punya pertanyaan nih buat teman-teman. Kira-kira boleh nggak sih kita flexing ke media sosial, memamerkan apa yang kita lakukan? Boleh nggak teman-teman? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Sah-sah saja. Nah, kata sah-sah saja ini bagus ya. Kalau dikatakan bahwa kita ini sebenarnya bukan flexing, ya, tapi adalah membangun personal branding. Betul. Ya, kalian semester 6 ya, semester 6 ya kalau Betul. tahu ya, semester 6 yang mana habis ini kalian adalah lulus. Nah, setelah lulus apa nih yang kalian bawa ke masyarakat gitu. Nah, dari sinilah muncul adanya kata personal branding ya toh, sebagai mahasiswa, sebagai lulusan dari Ilkom ya. Iya, KPI. Oh, KPI Iya. ya. Sebagai lulusan dari KPI ini apa yang bisa dibawa? Nah, teman-teman kayak meng-sharekan atau memberikan gambaran sebenarnya kalian tuh udah ngelakuin apa saja sih. Nah, itu dinamakan flexing atau personal branding. Personal branding. Nah, personal branding beda ya antara flexing dan personal branding. Betul. Makanya ada satu influencer yang aku suka banget, dia sudah nulis 3 buku ya. Yang pertama itu adalah Creating a New Life. Kemudian ada namanya Becoming High Value Woman. Yang terakhir adalah Branding is not flexing. Oke, yang terakhir tuh Kak ya? Kak, Iya. Nah, yang terakhir ini adalah branding is not flexing karena kita tahu bahwa semua perjalanan seseorang untuk bisa flexing hal-hal yang kita lakukan sekarang ternyata ada sacrifice-nya, ada pengorbanan atau penderitaan yang dia alami. Tapi media sosial itu jahat. Iya, karena yang dilihatkan yang baik-baik aja gitu ya Kak? Iya. Seseorang itu sebenarnya dia pengen ya memberikan apa ya, pengorbanan dia atau memberikan timeline, bukan timeline, it's like perjalanan ya, journey-nya dia itu selama memperoleh ini tuh gimana gitu. Tapi itu bahkan menjadi hujatan ya, menjadi banyak ujaran kebencian yang lahir dari situ. Kayak semua orang tuh nggak peduli dengan penderitaan kamu. Ini ngapain sih orang kok nyari ini ya, nyari simpati ya, kayak gitu kan. Nah, tapi besoknya ketika dia lagi share about kebahagiaan gitu. atau keberhasilan dia, itu orang-orang tepuk tangan. Iya. Jadi dua sisi ya. Berbeda kalau kita ya. dibilang tuh netizen tuh punya dua sisi gitu ya. Jadi ketika kita sharing tentang hal-hal baik, itu orang-orang memujinya luar biasa ya, Masya Allahnya kayak gitu. Tapi ketika kita sharing tentang kemarin nangis, gini aja nangis, gini aja merasa orang paling menderita sedunia gitu. Nah, akhirnya muncullah mindset bahwa yang harus kita lakukan atau yang harus kita sharing ke media sosial kita adalah hal-hal baik. Nah, itu kan bahaya ya, karena dengan seperti itu akhirnya hal baik saja yang kita lihat. Akhirnya kita nggak melihat adanya pengorbanan atau journey-nya, tapi langsung hal instan. Instan, it's like mie instan gitu. Contoh langsung jadi gitu. Mie instan aja masih perlu dibuat loh ya, 3 menit direbus ya. Tapi karena kita disuguhi dengan hal-hal yang instan, cenderung langsung, oh ternyata bisa ya kita langsung keluar negeri gitu, atau bisa ya kita langsung dapetin network sebanyak itu tanpa adanya proses di sana gitu. Nah, itu jadi adalah bumerang bagi kita ketika kita menggunakan media sosial itu apa ya? Dampak positif dan negatifnya ya, positif dan negatifnya. Jadi untuk sekarang tuh yang perlu teman-teman sadari ya, lebih aware adalah setiap hal bagus itu pasti ada pengorbanan. Nah, bagaimana kita bisa sharing atau membagikan itu secara ini balance aja ya. Jadi kayak contoh kita ada lagi usahanya, ada iya benar, harus ada BTS-nya nih. Contoh teman-teman bikin podcast is like that ya. Kemudian di sini ada sesi di mana kalian menata semua barang-barang, kemudian belajar cara editing dan lain sebagainya gitu. Jadi sebuah karya itu pasti ada journey atau ada
story-nya di baliknya gitu. Nah, untuk menyadarkan kita para Gen Z ini supaya tidak termakan hal-hal instan, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama bikin BTS ya, bikin behind the scene-nya kehidupan kita gitu. Jangan takut untuk record ya. Maksudnya record perjuangannya gitu. Jadi nanti ketika balas dendamnya udah tercapai nih, keberhasilan tadi, teman-teman tuh ada journey-nya. Jadi untuk membuat motivasi atau memberikan motivasi pada seseorang bahwa untuk mendapatkan hal ini, kita itu ada ini loh, gitu. Ada usaha di baliknya, gitu. Atau teman-teman juga bisa meng-share tentang usahanya dulu, baru hasilnya, gitu. Tapi itu jujur susah ya, guys. Karena takutnya nggak sesuai hasilnya dengan usaha yang udah kalian lakukan, gitu. Jadi kalau dibilang media sosial itu sebagai album itu boleh, kayak kalian sharing, tapi tetap sesuai porsinya. Kalau ada orang yang bilang itu namanya oversharing ya. Oversharing, setiap hal tuh kalian bagikan. Kalian boleh bikin second account gitu ya, kayak dump gitu. Kalian belajar untuk oh ini loh hasilnya. Jadi yang melihat tuh diri kita sendiri ya. Sebenarnya yang melihat tuh adalah diri kita sendiri. Ternyata aku sudah berjuang sejauh ini untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, sepadan ya. I deserve to get this all of these things gitu di dalam kehidupan aku karena aku udah melakukan hal-hal seperti ini gitu. Nah, terus kata kunci yang terakhir adalah jangan pernah malu untuk terlihat bekerja keras. Karena orang-orang sekarang tuh lebih melihat adalah effortless itu adalah privilege ya. Effortless itu adalah privilege, di mana orang lain menganggap bahwa terlihat tidak melakukan sesuatu itu adalah berkah, ya. Padahal ada effortnya gitu ya, Kak. Jadi makanya kita malu untuk menunjukkan sisi lemah kita itu karena semua hal yang kita lakukan itu jarang ada yang memuji. Oh, kamu sudah berusaha, tapi orang-orang lebih ke tepuk tangan dengan hasilnya saja. Kayak gitu. Baik Kakak, ternyata luar biasa ya. Di dalamnya banyak sekali tersimpan informasi-informasi yang baru kita ketahui hari ini gitu. Nah, hari ini kita mau ada main quick question. Boleh nanti Kakak jawab sesuai dengan realita yang ada. Dijawab dengan kata yang cepat banget ya Kak ya. Kali ini kita ada pertanyaan nih ya. Menurut Kakak, antara healing mahal atau lebih pilih tidur seharian? Tidur seharian. Kenapa tuh Kak? Karena capek kerja. Selanjutnya, milih nabung atau check out keranjang kuning? Kalau dua ini aku pilih check out keranjang kuning aja deh. Alasannya ada alasannya nih ya? Karena ada promo. Oh, ada promo. Boleh perempuan ya Kak ya. Iya. Lanjut. Gengsi paling sering muncul di mana? Tongkrongan atau di media sosial? Kalau kali ini mungkin lebih sering muncul ke media sosial ya, karena lagi gencar-gencarnya personal branding. Next yang terakhir ya Kak. Menurut Kakak, lifestyle paling toksik buat anak muda sekarang tuh apa sih? Mungkin pedal sih. Pedal. Tepuk tangan dulu buat Kak Mifta hari ini. Sungguh luar biasa materi hari ini, ilmu yang diberikan Kak Mifta tentunya. Mungkin sebelum sesi penutupan ada pesan-kesan dari Kak Mifta untuk teman-teman atau audiens yang hadir hari ini dan yang menyaksikan via online. Kalau kesan-pesannya tuh ini karena this is my first time ya di domisili cafe. Jadi kayak environmentnya ternyata sesuai dengan aku. Betul. Karena sebelumnya aku pengen banget kesini. Ternyata diundang kalian buat datang ke sini itu adalah suatu anak-anak. Terima kasih banyak Kak. Nah, terus kemudian di sini itu kan banyak buku ya. Nah, mengingat tadi aku udah ceritain kalau influencer yang aku ikuti sekarang itu adalah Meisha Salwa. Even though dia juga atlet pedal ya. Jadi itu disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri aja. Tapi ada dua buku yang aku bawa di sini adalah Becoming a High Value Woman dan satunya adalah Branding is not flexing. Nah, jadi teman-teman yang lagi membangun branding ya,
teman-teman kan sering banget ke domisili cafe, jadi rencana mau aku titipin bukunya satu Oke. di sini. Jadi Jadi dulu buat kami, Pak. ya karena aku nggak bisa ngasih satu buku ke teman-teman, jadi titipin sini biar teman-teman juga membaca sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Meisha Salwa yang sudah dituangkan di bukunya. Buku ketiga ini juga turut menjadi guidance buat kita semua para Gen Z. Oke, terima kasih banyak kakak. Iya. Semoga bukunya bermanfaat. Teman-teman jangan lupa dibaca bukunya ya, karena membaca buku adalah jendela Ilmu. dunia. Iya. Jendela Oke, dunia. teman-teman, karena sudah di sesi akhir ya kak ya, izinkan saya berpamitan ya teman-teman. Karena di era sekarang kadang tuh melelahkan bukan sebuah hal gimana ya, karena kita ngejar ya kak ya, ngejar kebutuhan, tapi bisa disesuaikan dengan yang namanya porsi dari kita sendiri. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu ya kak sebenarnya. Oke teman-teman, cukup sekian apa namanya program acara hari ini. Akhirnya saya sama Safira Mustafa dan seluruh tim yang bertugas hari ini memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kakak. Hebat banget kakak. Love pokoknya. Iya, terima kasih banyak kakak.